Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kali ini sahabat kisah akan menceritakan tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Kelak semua manusia akan melewati jembatan ini. Apabila berhasil, maka manusia tersebut akan masuk ke dalam surga. Namun apabila dia gagal, maka dia akan terjatuh tergelincir di dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sirat atau jembatan yang berada di atas neraka, yaitu jembatan yang terletak di tengah-tengah neraka jahanam yang sangat licin dan dapat menggelincirkan. Jembatan ini mempunyai 7 gardu atau pos, yang setiap gardu atau pos tersebut jaraknya sama dengan perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun berupa tanjakan yang tinggi, 1000 tahun berupa dataran, dan 1000 tahun berupa lereng yang curam. Dia lebih kecil dan lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih gelap dibandingkan malam yang pekat. Setiap gardu mempunyai 7 cabang. Setiap cabang bentuknya bagai panah yang ujungnya tajam. Duduklah setiap hamba di atas setiap gardu tersebut dan ditanyakan kepadanya tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pos pertama, seseorang hamba ditanya tentang keimanannya. Jika ia terpelihara dari sifat-sifat kafir dan riya, maka tetaplah ia di atas gardu, dan jika tidak, maka dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Pada pos atau gardu yang kedua, seseorang hamba ditanya tentang sholatnya. Pada pos atau gardu yang ketiga, seseorang hamba ditanya tentang zakatnya. Pada pos yang keempat, seseorang hamba ditanya tentang puasanya. Pada pos yang kelima, seorang hamba ditanya tentang haji dan umrohnya. Pada pos yang keenam, seseorang hamba akan ditanya tentang wudhu dan mandi junubnya. Dan pada pos yang ketujuh, seorang hamba ditanya tentang budi baik terhadap kedua orang tuanya, menyambung tali persaudaraan dan penganiayaan. Dan jika seorang hamba lolos dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka tetaplah ia pada pos, dan jika tidak, maka ia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Imam Wahab berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah umatku. Maka naiklah semua makhluk di atas jembatan tersebut, hingga ada yang saling menaiki antara satu dengan yang lainnya, dan jembatan itu terus terombang-ambing bagaikan perahu di atas lautan yang ditiup dengan angin taupan. Maka lewatlah kelompok yang pertama bagaikan kilat yang menyambar, kelompok yang kedua bagaikan angin kencang, kelompok yang ketiga bagaikan burung yang terbang, kelompok yang keempat bagaikan kuda yang berlari, kelompok yang kelima bagaikan orang yang berlari, kelompok yang keenam bagaikan orang yang berjalan, dan kelompok yang ketujuh melewatinya selama sehari semalam. Ada yang melewatinya selama 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan ada pula yang melewatinya selama 15.000 tahun lamanya, yang mana ukuran tahun ini diukur dari tahun di dunia. Dalam suatu riwayat diceritakan, sesungguhnya ketika manusia melewati jembatan, maka api neraka berada di bawah telapak kaki mereka. Ada yang berada di atas kepala mereka, ada juga yang berada di sebelah kanan dan kiri mereka, serta ada yang berada di belakang dan di depan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadarudz zalimina fiha jisya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Quran Surat Maryam ayat 71-72. Sedangkan neraka itu selalu memakan tubuhnya mulai dari kulit sampai dagingnya, sehingga orang yang lewat di atas jembatan itu bagaikan arang yang hitam, kecuali orang-orang yang selamat dari api neraka. Sebagian dari mereka ada yang melewati neraka tanpa disertai rasa takut terhadap apapun dari kesulitan. Mereka juga tidak pula merasakan panasnya, hingga ia berkata pada akhir perjalanannya, di manakah jembatan itu? Lalu dikatakan kepadanya, telah engkau lalui dia tanpa kesusahan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa apabila hari kiamat telah tiba, maka datanglah sekelompok umat
Ketika mereka naik ke atas sirat atau jembatan, maka Rasulullah SAW menoleh kepada mereka seraya berkata, "Siapakah kalian?" Maka mereka pun menjawab, "Kami adalah umatmu." Rasulullah SAW berkata, "Apakah kalian telah melaksanakan perintah-perintahku?" Mereka pun menjawab, "Tidak." Maka pergilah Rasulullah SAW meninggalkan mereka. Kemudian terjerumuskanlah mereka ke dalam api neraka Jahannam. Kemudian datang lagi sekelompok umat dan Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Apakah kalian berada pada syariat Nabi kalian? Dan adakah kalian berjalan di atas jalan-jalannya yang benar?" Kalau mereka menjawab dengan ya, maka dapatlah mereka melalui jembatan itu, dan apabila tidak, maka terjerumuslah mereka ke dalam api neraka. Maka setelah mereka masuk ke dalam neraka, mereka pun mengharap syafaat dari Rasulullah SAW. Dalam suatu hadis yang lain diterangkan, suatu kaum datang dan berhenti di atas sirat atau jembatan, seraya berkata, "Siapakah yang bakal menyelamatkan kita dari api neraka?" Padahal kita tidak kuasa untuk melewati di atas sirat itu. Maka menangislah mereka. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam dan bertanya kepada mereka, "Apakah yang menghalangi kalian untuk lewat di atas sirat ini?" Mereka pun menjawab, "Kami takut dengan api neraka." Maka malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Ketika kalian di dunia menemui lautan, bagaimanakah kalian melaluinya?" Mereka pun menjawab, "Dengan mengendarai perahu." Maka malaikat Jibril alaihissalam mendatangkan kepada mereka sebuah masjid dalam bentuk perahu, yang mana mereka pernah sholat di dalamnya. Maka duduklah mereka di atas masjid tersebut, lalu melewati sirat itu, dan dikatakan kepada mereka, "Inilah masjid-masjid yang telah kalian pergunakan untuk sholat berjamaah." Dijelaskan dalam suatu hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghisap amal perbuatan seorang hamba dan ternyata amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba tersebut ke neraka. Ketika hamba itu pergi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Susullah hambaku tadi dan tanyakanlah kepadanya apakah dia pernah duduk bersama para ulama waktu di dunia. Kalau pernah, maka akan aku ampuni dia berkat syafaat mereka, syafaat para ulama." Kemudian malaikat Jibril pun bertanya kepada hamba tersebut, akan tetapi dia menjawab tidak. Kemudian malaikat Jibril kembali untuk melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Tuhanlah yang lebih mengetahui keadaan hamba-hambamu." Lalu Allah menyuruh kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Tanyakan pada hamba tersebut apakah dia mencintai ulama." Maka bertanyalah malaikat Jibril kepada hamba tersebut, tetapi mereka menjawab tidak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tanyakan padanya, pernahkah dia bertempat tinggal pada tempat yang di dalamnya terdapat ulama?" Kemudian malaikat Jibril menanyakan pada hamba tersebut, akan tetapi dia menjawab tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Jibril, tanyakan kepadanya, apakah ia mencintai seseorang yang mencintai seorang ulama?" Maka malaikat Jibril menanyakan pada hamba tersebut tentang hal itu. Lalu dia menjawab, "Ya." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Jibril, angkatlah dia dan masukkanlah dia ke dalam surga, karena dia mencintai seseorang yang cinta terhadap ulama. Waktu hidupnya di dunia, maka aku ampuni dia karena berkah orang itu." Berdasarkan penjelasan di atas, maka diriwayatkan dalam suatu hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan beberapa masjid dunia pada hari kiamat yang bentuknya dirubah seperti unta, kakinya dari intan, lehernya dari ja'faron, kepalanya dari misik yang harum baunya, punggungnya dari zamrud hijau. Yang bisa menaiki unta itu adalah ahli jamaah dan orang-orang yang ahli adzan yang menuntunnya, sedangkan imamnya yang menggiring unta itu. Lalu mereka bersama-sama melewati pelataran kiamat. Maka berserulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai para penghuni halaman kiamat, mereka itu bukanlah dari golongan malaikat yang dekat, bukan pula dari golongan nabi dan rasul, tetapi mereka itu adalah umat Muhammad SAW yang menjaga sholatnya dengan berjamaah." Dalam hadis yang dijelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang bernama malaikat Darda'il. Dia mempunyai dua sayap, satu sayap berada di barat yang terbuat dari yakut merah, dan sayapnya yang lain berada di timur yang terbuat dari zamrud hijau yang ditaburi dengan mutiara dan yakut serta marjan. Kepalanya berada di bawah arsy, sedangkan kedua telapak kakinya berada di bawah bumi yang ketujuh.
Dia memanggil-manggil setiap malam pada bulan Ramadan. Adakah orang yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Adakah orang yang meminta, maka akan dipenuhi permintaannya. Adakah orang yang bertaubat, maka diterima taubatnya. Dan adakah orang yang meminta ampun, maka diampunilah dosa-dosanya hingga terbit fajar. Demikianlah penjelasan tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga kita semua bisa melewatinya dengan baik. Kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di pos-pos itu dengan baik, sehingga kita bisa selamat dari siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.